Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukisman Purtadi. Selamat datang di kelas saya, pengembangan bahan ajar kimia. Kali ini kita akan membahas tentang bahan ajar di dalam mata kuliah pengembangan bahan ajar. Apa yang akan kita diskusikan untuk kali ini adalah kita mulai dari definisi bahan ajar itu sendiri. Jadi bahan ajar secara umum itu apa? Kemudian kita akan masuk ke beberapa bahan ajar yang kita kembangkan di dalam mata kuliah ini, yaitu buku teks, kemudian modul, handout, lembar kerja siswa, dan yang terakhir adalah e-book. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang bahan ajar. Kita mulai dari apa dan mengapa bahan ajar itu. Dari apa? Apa sih yang dimaksud dengan bahan ajar itu? Seperti yang sudah kita diskusikan minggu yang lalu, bahwa bahan ajar itu sebenarnya secara keseluruhan segala sesuatu yang digunakan oleh seorang guru kimia dalam hal ini, seorang guru ya, ataupun guru secara umum, dalam membantu proses pembelajarannya atau di dalam proses mengajar dan juga belajar di siswanya sebenarnya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang secara efektif. Pengertian ini mungkin lebih luas seperti yang sudah disampaikan di minggu yang lalu dari sumber belajar dan media belajar. Jadi bahan ajar itu banyak sekali, akan tapi pada pengertian selanjutnya atau pada definisi selanjutnya atau pemahaman selanjutnya, bahan ajar lebih dikhususkan pada apa yang sudah saya sebutkan tadi yang akan kita kembangkan di dalam mata kuliah ini. Jadi kita memutuskan atau memecahkan diri dari media dan juga sumber belajar secara umum. Jadi kita di dalam bahan ajar itu lebih ke arah materi dari apa yang akan disampaikan di dalam proses pembelajarannya. Lalu mengapa kita perlu mengembangkan bahan ajar? Ada beberapa alasan mengapa kita perlu mengembangkan bahan ajar. Yang pertama adalah dengan menggunakan bahan ajar itu sebenarnya materi itu lebih mudah diterima oleh siswa. Karena daripada sekedar kita hanya menyampaikan konsep dengan menggunakan eksplanasi, presentasi gitu. Tetapi dengan menggunakan bahan ajar, siswa akan lebih dapat memilih apa yang mereka butuhkan untuk proses pembelajarannya. Dengan menggunakan bahan ajar, kita mengaktifkan sensing atau penginderaan siswa sebenarnya. Sensing atau penginderaan sebenarnya adalah awal dari seseorang untuk melakukan persepsi terhadap apa yang mereka indera. Selanjutnya persepsi itu akan membentuk pengetahuan, dan pengetahuan ini adalah hasil dari proses pembelajaran. Jadi mengindra sebenarnya adalah awal atau pintu utama saat kita memberikan siswa untuk belajar. Jadi belajar akan dimulai dengan proses penginderaan, menyentuh, melihat, mendengar, dan sebagainya, termasuk juga memperpanjang alat indera kita dengan mengukur, menimbang, mengukur suhu, dan sebagainya. Itu adalah proses penginderaan. Dan itu adalah jalan masuk untuk belajar. Dan itu menjadi bagian dari bahan ajar. Kemudian sesuai dengan teori belajar secara umum sebenarnya, ini psikologi secara umum, salah satunya adalah teorinya Piaget, bahwa proses pembelajaran itu mulai dari fase konkret sampai dengan fase formal. Nah, fase-fase itu memerlukan bantuan bahan ajar tersendiri. Kalau kita mengajar di tingkat yang masih konkret, kita juga bisa memberikan bahan ajar yang juga bisa memberikan pengalaman konkret si siswa kita. Kalau sudah
sampai pada tingkat formal, kita mungkin bisa hanya menjelaskan dengan menggunakan presentasi, atau kalau siswanya biasanya belajar dengan menggunakan audio, kita juga bisa menghasilkan bahan ajar yang berupa audio. Kemudian bahan ajar juga bisa membantu manajemen kelas. Mengapa? Karena kita masuk di dalam sebuah kelas. Di dalam kelas, ingat isinya tidak hanya satu orang, karena kita kelasnya bukan private, tetapi mesti ada banyak sekali siswa, biasanya sekitar 20-30 atau bahkan ada yang sampai 40. Kecuali kalau misalnya kelas-kelas kecil, karena penduduknya sedikit, atau mungkin ya karena memang rombongan belajarnya memang kecil, mungkin hanya di bawah 10 gitu. Tetapi untuk kelas-kelas, semua kelas itu berapapun siswanya, setiap siswa itu memiliki cara belajar mereka masing-masing. Ya, seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa setiap siswa akan memiliki cara belajar mereka sendiri. Dengan menggunakan bahan ajar yang berbagai macam, bervariasi, kita akan bisa menyediakan pengalaman belajar untuk setiap individu. Kalau kita ingin menyediakan atau memenuhi kebutuhan dari setiap individu, kita bisa menggunakan bantuan dari bahan ajar, karena kita tidak mungkin dalam satu waktu memenuhi kebutuhan mungkin tadi yang sudah saya sebutkan 30 orang atau 40 orang gitu. Tetapi dengan menggunakan bahan ajar ini, kita bisa memenuhi kebutuhan dari proses belajar dari individu per individu. Kadang-kadang bahan ajar itu juga bisa memberikan pengalaman siswa untuk belajar mandiri. Kadang-kadang diperlukan juga saat mereka harus belajar berkelompok, atau mungkin proses pembelajaran untuk satu kelas. Jadi ini adalah bagaimana bahan ajar itu kita gunakan untuk membantu kita di dalam manage atau mengendalikan atau mengatur kelasnya. Selanjutnya, setelah kita tahu mengapa kita menggunakan bahan ajar, sebenarnya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan mengapa kita memilih suatu bahan ajar. Beberapa karakteristik bahan ajar yang baik. Yang pertama adalah bahwa bahan ajar itu adalah bahan ajar yang menarik. Jadi siswa akan bisa menggunakan atau tertarik untuk, namanya juga tertarik ya, jadi bahan ajar itu mesti menarik. Jadi bisa menggunakan berbagai macam warna mungkin ya, kemudian kombinasi-kombinasi bentuk yang menarik, kemudian apakah dia bisa digerakkan, kemudian dimainkan, dan mungkin dalam beberapa kasus apakah dia bisa dirasakan, dicicipi, disentuh, dan sebagainya. Jadi karakter yang pertama adalah bahwa bahan ajar itu harus sesuatu yang menarik minat siswa untuk paling tidak menyentuh si bahan ajar tersebut. Kemudian yang kedua adalah familiar. Jadi bahan ajar yang baik itu juga perlu untuk, karena tadi siswa perlu untuk menyentuhnya, menggunakannya. Oleh karena itu bahan ajar yang baik akan baik jika siswa sudah familiar dengan bahan ajar tersebut. Kalaupun belum, oleh karena itu, kalaupun bahan ajar ini belum familiar, maka keharusan guru untuk mengenalkannya. Jadi sebelum digunakan, bahan ajar itu harus dikenalkan dulu supaya siswa lebih familiar di dalam menggunakannya. Kemudian yang berikutnya adalah novelty atau kebaruan. Sesuatu yang baru biasanya lebih menarik minat siswa. Oleh karena itu, bahan-bahan ajar yang terlihat baru oleh siswa itu akan lebih menarik minat siswa daripada bahan ajar yang usang. Termasuk juga bagaimana kita mempertahankan buku kalau supaya terlihat lebih baru. Buku-buku yang sudah lungset, sudah usang, sudah clumsy gitu,
akan menurunkan minat siswa. Jadi kebaruan itu tidak hanya, ya tadi buku baru itu adalah contohnya, tetapi kebaruan itu juga lebih ditekankan bahwa kemungkinan siswa belum pernah melihat benda tersebut atau bahan ajar tersebut, atau mungkin pernah melihat bahan tersebut tetapi tidak digunakan untuk konsep yang sedang akan dibicarakan. Itu juga merupakan sisi kebaruan dari si bahan ajar ini. Berikutnya setelah kebaruan, selain kebaruan juga adalah kegunaan. Jadi bahan ajar yang baik itu tentu saja adalah bahan ajar yang berguna. Sesuatu yang tidak akan berguna atau tidak ada gunanya, mungkin hanya ditampilkan dan sebagainya, tetapi malah mendistrak perhatian siswa, tentu saja itu adalah bukan bahan ajar yang baik. Mungkin misalnya kita membawa sebuah kapur. Sebuah kapur itu ke dalam kelas, mungkin siswa melihat bahwa ini sebuah benda yang tidak baru sama sekali karena mereka sudah terbiasa dengan kapur. Kemudian mereka melihat bahwa ya kegunaannya hanya untuk menulis. Tidak lebih dari itu. Tetapi ketika kita menjelaskannya tentang bagaimana kita menghitung luas permukaan kapur, kemudian bahwa semakin kecil kapur itu ternyata luas permukaannya semakin besar. Nah, itu adalah kebaruan dari si benda yang kita bawa atau bahan ajar yang kita bawa. Tapi ini bentuknya media ya. Kemudian tadi juga kegunaannya, bahwa kalau siswa melihat bahwa kapur itu hanya digunakan untuk menulis, kita mungkin akan melihat bagaimana kapur itu bisa bereaksi dengan asam misalnya, atau tadi digunakan untuk melihat luas permukaan sebuah benda. Dan berikutnya kita juga akan melihat bahwa akan sangat baik jika sebuah bahan ajar itu memiliki kegunaan yang majemuk, supaya waktu kita membawa bahan ajar ini ke dalam kelas itu tidak hanya single use gitu, hanya satu kali pakai, mungkin hanya 5 menit, padahal kita punya 90 menit untuk mengajar, kita hanya menggunakan bahan itu mungkin hanya 5 menit selesai. Nah, itu akan menjadi sesuatu yang mubazir atau redundant ya. Sesuatu yang mubazir. Oleh karena itu kita lebih memilih pada bahan ajar yang memiliki kegunaan yang lebih lama, lebih majemuk, termasuk juga apakah dia mungkin bisa digunakan berulang kali, mungkin tidak hanya sekarang ini, tetapi juga bisa digunakan untuk beberapa tahun yang akan datang, atau mungkin di kelas yang lain dan sebagainya. Itu bahan ajar kita. Berikutnya kita akan melihat tipe-tipe bahan ajar. Beberapa tipe bahan ajar yang saya kelompokkan di sini tidak berarti bahwa hanya ini, tetapi ini adalah cara kita untuk melihat tipe bahan ajar. Yang pertama adalah mungkin kita akan mengelompokkan bahan ajar itu menjadi objek nyata dan sebuah model. Objek nyata itu berarti kita menghadirkan langsung apa yang menjadi benda itu. Kalau kita misalnya menghadirkan logam natrium untuk memperlihatkan pada mereka bahwa logam natrium itu lunak tapi berkilat atau berkilau ya, maka kita mungkin bisa menghadirkannya langsung di hadapan siswa kalau di laboratorium kita ada. Akan tetapi waktu kita menghadirkan bagaimana sih sebenarnya atom-atom di dalam natrium itu, kita tidak mungkin menghadirkan atom itu di hadapan siswa. Walaupun kita menghadirkan atom natrium sebenarnya, tapi kita tidak bisa mengindranya. Oleh karena itu, kita menggunakan model. Beberapa konsep akan lebih baik bila digunakan model daripada benda aslinya.
Itu sementara yang lain lebih mudah digunakan menggunakan objek nyatanya. Itu tipe yang pertama. Atau bagaimana kita menggolongkan atau mengkategorisasikan bahan ajar itu menjadi yang pertama adalah menjadi bahan ajar yang merupakan objek nyata sampai ke modelnya, dan ini bergerak ya, jadi bukan sesuatu yang diskrit. Kadang-kadang ada yang semi antara objek nyata dengan modelnya. Kemudian berikutnya adalah teaching learning material atau bahan ajar yang disiapkan dan bahan ajar yang langsung pakai. Jadi kadang-kadang kita bisa membeli langsung media itu, jadi apa adanya yang kita peroleh, atau mungkin kita perlu mempersiapkan terlebih dahulu untuk menjadi bahan ajar yang siap untuk dihadirkan kepada siswa kita. Kemudian kita juga membagi bahan ajar itu bisa menjadi tipe yang audio atau ke visual. Atau mungkin diantaranya, gabungan antara keduanya, audio visual. Banyak sekali yang audio seperti, kita mungkin sekarang di dunia teknologi sekarang ada podcast ya, podcast yang kemudian dikembangkan di dalam penyedia yang kita sebut sebagai Spotify gitu, seperti itu, dan yang lainnya dan sebangsanya ya. Kita bisa mengusahakan itu menggunakan podcast. Kemudian kalau visual kita menggunakan bendanya langsung atau model, itu juga merupakan bagian yang visual. Kemudian kita juga bisa menggunakan media film, movie, kemudian apa lagi, gambar bergerak atau gambar yang diam, still picture ya. Kemudian berbagai macam video. Nah, kalau video yang sekarang dan film yang sekarang mungkin bisa kita kategorisasikan menjadi audio visual, karena selain visual juga audionya. Kalau gambar mungkin tidak ada visualnya, seperti itu. Tidak ada audionya. Sementara kalau rekaman suara tentu saja tidak ada visualnya, kecuali kita gabungkan antara rekaman suara dengan visualnya. Berikutnya kita juga bisa mengkategorisasikan menjadi projected dan non-projected. Sesuatu yang bisa kita proyeksikan seperti misalnya PowerPoint semacam ini ya, kemudian apa lagi ya, proyektor, seperti misalnya PowerPoint yang semacam ini, kemudian OHP dulu, mungkin Anda sudah tidak mengalaminya, kemudian apalagi movie juga bisa kita proyeksikan, LCD projector, itu adalah yang terproyeksikan. Kalau misalnya benda-benda langsung, buku dan sebagainya, buku juga kalau dengan menggunakan LCD projector mungkin InFocus, mungkin kita bisa menjadikan buku itu menjadi terproyeksikan. Gitu. Kemudian berikutnya adalah kalau yang tidak terproyeksikan adalah seperti misalnya buku tadi, kemudian LKS kita tidak perlu memproyeksikannya, kemudian ya papan buletin dan sebagainya. Selain ada projected dan non-projected, di tengahnya kita punya experiential aids atau sesuatu yang bisa kita berikan pada siswa untuk melakukan pengalaman yang nyata langsung. Misalnya kita mengajak siswa ke lapangan, berwawancara dengan expert dan sebagainya. Itu adalah experiential aids-nya. Baik, kita selanjutnya ke dasar pemilihan, mengapa kita memilih suatu bahan ajar dibandingkan bahan ajar yang lain. Yang pertama adalah kita memilih berdasarkan apakah sebuah bahan ajar itu terhubung dengan dunia nyata atau tidak. Karena sebuah bahan ajar itu perlu dipilih karena terhubung dengan dunia nyata, apapun yang mensupport atau mendukung bagaimana siswa itu dapat meroleh konsep
dan hubungannya dengan dunia nyata, itu akan lebih memberikan pengalaman nyata atau pengalaman belajar lebih bermakna pada siswa kita. Oleh karena itu, salah satu kriteria mengapa bahan ajar itu kita pilih adalah yang pertama adalah bahwa bahan ajar itu terhubung dengan dunia nyata. Berikutnya adalah apakah itu relevan atau tidak. Kalaupun bahan ajar itu terhubung dengan dunia nyata karena mungkin siswa bisa menemukannya dengan mudah di dunia nyata. Contoh, kalau Anda mungkin akan mengajarkan tentang benzen misalnya dan turunannya, beberapa macam benzen itu biasanya digunakan untuk pewarna makanan atau mungkin juga pengawet dan sebagainya. Nah, pemanfaatan benzen di dunia nyata bisa kita lihat dengan melihat komposisi atau ingredients dari makanan-makanan yang kemasan. Nah, siswa bisa menggunakan itu untuk dunia nyata. Tetapi kalau itu kemudian digunakan untuk misalnya minyak bumi dan sebagainya, masih tentang karbon, tetapi ini tidak ada hubungannya dengan konsep yang sedang akan dibicarakan. Itu sama-sama dengan bicara tentang kimia, tapi itu tidak ada hubungannya. Itu. Kemudian apalagi, misalnya Anda membelajarkan tentang sifat koligatif. Kemudian Anda menyajikan video bagaimana orang-orang itu mengapung di laut mati. Relevansinya antara orang yang mengapung di laut mati dengan sifat koligatif itu tidak ada. Atau mungkin ada, atau mungkin ada tetapi jalannya berputar terlalu panjang. Akhirnya siswa malah kabur. Bukan kabur si siswanya secara fisik, akan tetapi bagaimana konsepnya menjadi kabur oleh siswa. Gitu. Jadi relevansi terhadap apa yang akan dipelajari itu juga menjadi bagian yang penting di dalam dasar pemilihan bahan ajar tersebut. Kemudian kalau bisa bahan ajar itu bisa memberikan pengalaman yang langsung, itu akan lebih baik kita pilih daripada yang tidak memberikan pengalaman secara langsung. Kemudian kontekstual, jadi tergantung pada konteks yang kita bicarakan, seperti yang tadi. Tidak hanya bicara tentang konseptual, tetapi juga kontekstual. Bahan ajar yang kontekstual itu lebih dipilih karena memberikan belajar bermakna. Kita yang akan memilihnya bahwa bahan ajar itu harus kontekstual, artinya bisa ada penerapannya di dalam kehidupan nyata si siswanya. Itu merupakan dasar pemilihan. Dan yang terakhir adalah, bukan terakhir, dan berikutnya adalah bahan ajar itu juga bisa memberikan tidak hanya contoh, tetapi juga non-contoh dari konsep yang sedang diajarkan. Jadi ada contoh, kemudian non-contohnya. Kalau Anda tadi kita belajar sifat koligatif saja ya, supaya nyambung dengan yang tadi. Kemudian ada apa misalnya titik beku yang turun. Nah, di es krim misalnya itu merupakan contoh. Tetapi kalau Anda memasukkan sayuran, memasukkan garam dapur ke dalam air yang mendidih, itu bukan contoh dari sifat koligatif. Itu bisa diterapkan, disajikan pada siswa, tapi kita harus menjelaskan pada siswa bahwa ini bukan sebuah contoh sifat koligatif, diterangkan, gitu ya. Jadi bahan ajar yang baik justru harus bisa memberikan yang contohnya mana, yang bukan contohnya juga mana. Jadi keduanya harus ditampilkan di dalam bahan ajar kita. Atau bahan ajar bisa menampilkan mana yang contohnya, atau bahan ajar yang lain juga bisa menampilkan non-contohnya. Gitu. Jadi kita bisa memberikan keduanya pada siswa kita. Kemudian berikutnya adalah bahwa sebuah bahan ajar itu harus memiliki kuantitas yang memadai, artinya bisa dipakai, digunakan oleh seluruh siswa di dalam kelas kita.
Jadi kalaupun misalnya jumlahnya sedikit, bagaimana caranya kita supaya bahan ajar itu juga bisa menyentuh semuanya. Jangan sampai ada siswa yang tertinggal yang tidak tersentuh oleh bahan ajar kita. Jadi itu adalah syarat mengapa kita memilih suatu bahan ajar dibandingkan di bahan ajar yang lain. Berikutnya kita akan belajar tentang atau mendiskusikan tentang salah satu bahan ajar yang akan kita kembangkan dan kita bicarakan lebih lanjut. Yang pertama adalah textbook. Ada beberapa yang saya sebutkan tadi bahwa ada textbook, kemudian ada handout, textbook, handout, kemudian LKS, kemudian e-book ya. Saya juga menyebutkan podcast tadi. Untuk tugas Anda untuk berkomentar di video ini adalah saya tadi menyebutkan podcast menjadi salah satu bagian dari bahan ajar. Berikan pemikiran Anda tentang podcast. Menurut Anda sejauh mana keuntungan dari podcast ini jika kita gunakan sebagai bahan ajar? Bandingkan dengan salah satu, misalnya dengan textbook, kemudian dengan handout, dengan LKS, dengan modul, dengan e-book gitu ya. Jadi salah satu saja, atau mungkin Anda mau yang semuanya juga boleh, tetapi gunakan satu paragraf saja atau tulisan yang sangat ringkas, tetapi bisa langsung mengena. Apakah podcast menurut Anda bisa kita kembangkan sebagai bahan ajar yang bagus untuk proses pembelajaran kimia, ditinjau dari yang tadi syarat-syaratnya, kemudian juga teknologinya dan sebagainya. Itu yang menjadi tugas Anda untuk berkomentar di dalam video ini. Kita lanjutkan untuk yang textbook. Kita mulai dengan apa dan mengapa dari textbook itu. Apa itu textbook? Textbook itu ada di mulut kita, di bibir kita, tetapi susah untuk mengatakan apa sih yang dimaksud dengan textbook. Kadang-kadang textbook itu juga disebut sebagai buku pelajaran. Ini adalah semacam rangkuman dari pelajaran yang disampaikan oleh guru atau yang akan dipelajari oleh si siswa selama mungkin 1 semester atau mungkin 1 tahun atau selama dia belajar di tingkat sekolah tersebut. Sebuah buku teks itu biasanya dikembangkan oleh para ahli dan juga oleh guru-guru yang berpengalaman di dalam proses pembelajarannya. Mengapa sih harus guru berpengalaman? Karena mereka tahu, karena buku textbook itu biasanya mewakili dari proses apa yang akan dipelajari oleh siswa, termasuk di dalamnya adalah proses belajarnya harus bagaimana, maka guru yang berpengalaman akan lebih baik di dalam menyusun textbook tersebut. Ciri dari textbook itu topiknya tersusun sesuai dengan silabus. Jadi untuk membedakannya dari buku yang lainnya, kalau buku kimia yang lainnya misalnya ada buku kimia, ada buku pelajaran, textbook di kelas 2 atau mungkin kimia dasar gitu, maka textbook itu Anda dapat melihatnya bahwa susunan dari bab per babnya itu tersusun sesuai dengan silabus yang akan diberikan mungkin selama 1 semester, 1 tahun, atau 1 tingkatan. Nah, di dalam seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa di dalam sebuah textbook itu ada seperti rangkuman total untuk kurikulum. Jadi konsep-konsep yang akan dipelajari selama dia bersekolah. Itu adalah textbook. Dan mengapa kita perlu textbook sebenarnya? Yang pertama adalah kalau kita lihat, kalau kita bandingkan dengan media, maka bahan ajar dalam bentuk textbook ini adalah bahan ajar yang paling cocok di dalam semua kondisi. Apapun kondisinya, kita bisa menggunakan textbook.
Itu jadi mengapa kita menggunakan textbook itu seperti itu. Jadi kadang-kadang textbook itu juga merupakan karena tadi merupakan rangkuman dari kurikulum yang ada, maka textbook akan membantu kita sebagai seorang guru di dalam menyampaikan konsep. Karena kadang-kadang siswa kalau diterangkan di depan kelas saja seperti ini, mungkin ada slip pada bagian tertentu, kemudian konsentrasinya hilang pada menit kesekian, dan yang lain-lainnya. Oleh karena itu, buku teks akan membantu supaya siswa bisa melihat lagi apa sih yang sebenarnya dipelajari pada hari itu. Kemudian, seperti yang sudah disampaikan juga oleh apa yang dimaksud dengan textbook tadi, oleh karena itu ini menjadi alasan mengapa textbook itu kita gunakan, yaitu textbook itu punya atau dikembangkan dengan sistematis yang sesuai dengan aktivitas di dalam kelas. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan, urutannya sesuai dengan kurikulum yang akan kita capai. Kemudian selain itu juga konsep-konsepnya terorganisasi sesuai dengan organisasi pembelajaran. Jadi mana dulu konsep yang harus disampaikan, kemudian setelah itu konsep yang lebih kompleks sampai ke konsep yang paling kompleks. Itu disajikan di dalam buku teks yang baik. Buku teks yang baik mestinya menjadi alasan mengapa kita menggunakannya. Berikutnya adalah konsep ditampilkan dengan berbagai macam aktivitas yang sesuai dengan proses pembelajaran. Jadi proses pembelajaran seperti apa? Buku teks harus bisa menampilkan prosesnya. Gitu. Walaupun kadang-kadang karena buku teks itu digunakan secara umum, yang tidak tahu gurunya akan menggunakan strategi pembelajaran yang seperti apa, maka mungkin tidak terlalu khusus bahwa prosesnya seperti itu, akan tetapi biasanya buku teks sudah mengacu pada standar proses pembelajaran. Oleh karena itu, proses di dalam yang dicerminkan oleh buku teks juga mencerminkan kurikulumnya. Mengapa yang berikutnya adalah selain konsep, buku teks itu biasanya juga memberikan penguatan, pengayaan, dan sebagainya juga aktivitas siswa. Misalnya kerja laboratorium mereka, kemudian latihan-latihan soalnya, kemudian pendalaman materinya harus di mana, dan sebagainya. Buku teks biasanya juga mencantumkan hal tersebut. Kemudian juga tidak hanya menampilkan konsep-konsep saja secara konseptual atau fakta-fakta yang faktual saja, tetapi juga interaksi dengan siswa. Juga interaksi antar siswa dengan siswa. Jadi bagaimana bahan ajar itu berinteraksi dengan siswa. Bahan ajar yang baik harus seperti itu. Kemudian juga menampilkan kegiatan yang menginginkan siswa untuk berinteraksi antar siswa. Dan yang terakhir ada aktivitas lain seperti latihan. Ya, ini mengulang yang di atasnya tadi. Jadi ada aktivitas-aktivitas yang juga ditampilkan di dalam, selain hanya konsep ya. Jadi kalau misalnya buku yang secara umum itu hanya konsep yang secara umum saja, tetapi kalau di dalam buku teks juga menampilkan aktivitas apa sih yang harus dilakukan oleh siswa untuk proses belajar tersebut. Baik, berikutnya kita akan belajar tentang bagian-bagian buku teks. Kalau Anda melihat sebuah buku teks, coba Anda buka. Ada beberapa bagian yang penting selain cover ya. Cover tentu saja harus ada. Yang pertama adalah bagian pendahuluan. Buku teks itu harus punya pendahuluan. Kemudian setelah pendahuluan ada bab isinya, tentu saja. Buku teks itu punya bab isi, kemudian dekorasi, kemudian soal latihan. Sebuah textbook itu biasanya dilengkapi dengan latihan. Setelah akhir konsepnya disampaikan, kemudian ada latihan. Atau mungkin setiap sub konsepnya kemudian diberi latihan, kemudian soal-soal juga supaya mereka bisa tahu pemahamannya dan sebagainya, seperti itu.
atau mungkin misalnya mereka bisa berlatih, kemudian daftar rujukan atau referensi atau daftar pustaka, dan terakhir adalah lampiran. Beberapa lampiran mungkin diperlukan. Nah, kita lihat satu persatu bagian-bagian dari textbook. Yang pertama kita lihat pendahuluan. Apa sih yang ada di dalam pendahuluan? Pendahuluan itu menceritakan tentang apa sih yang sebenarnya dikandung di dalam buku tersebut. Kemudian yang paling penting adalah bercerita tentang judul dari buku teks tersebut. Jadi judulnya, buku di cover itu apa, kemudian diceritakan di dalam bagian pendahuluan. Meskipun pendahuluan itu kadang-kadang tidak harus selalu dijuduli pendahuluan. Bisa saja bab 1, bisa saja pengantar dan sebagainya seperti itu, tetapi dia harus bercerita. Kalau bisa, sebuah buku teks yang baik akan menceritakan tentang apa sih isi buku ini berdasarkan judul, atau mungkin apa sih yang dimaksud dengan judul dari buku itu gitu. Kadang-kadang kita bisa melihat bahwa buku-buku kimia yang beredar sekarang tidak hanya berjudul kimia 2 atau kimia untuk SMA 2 gitu, atau kimia untuk SMA yang pertama gitu, enggak, atau 1A, 1B, 2A, 2B, enggak seperti itu. Tapi misalnya menjelajah dunia atom gitu, misalnya seperti itu. Nah, ya, penjelasan mengapa sih kita memilih judul itu, dan bahwa ruh dari judul itu nanti akan masuk di dalam proses, di dalam konsep setiap bab di dalam bukunya, itu ada di dalam pendahuluan. Kemudian juga diceritakan tentang perkembangan atau latar belakang dari judul tersebut. Berikutnya kita bicara tentang di dalam pendahuluan itu juga ada ruang lingkup bahasan dan uraian penjelasan. Ini terutama bagaimana kita menjelaskan hubungan antar konsep-konsep tersebut, dan juga bahasan apa saja yang nantinya akan muncul di dalam buku teks kita. Nah, sebuah buku teks yang baik juga bisa di dalam pendahuluannya juga menjelaskan bagaimana cara si pengguna buku tersebut menggunakan buku. Jadi bagaimana cara menggunakan buku ini gitu, misalnya pada bagian-bagian tertentu mungkin perlu latihan, pada bagian-bagian tertentu perlu pengulangan dan sebagainya seperti itu misalnya. Jadi bagaimana proses yang seharusnya dilakukan di dalam menggunakan buku tersebut ada di dalam penjelasan di pendahuluan. Termasuk juga penjelasan mengenai hal-hal yang perlu digali lebih dalam di dalam setiap bab tersebut. Mungkin kita pancing di dalam bagian pendahuluan itu. Jadi bagian pendahuluan itu seperti kita memberikan pengantar, memang pengantar tentang apa sih yang dimaksud dengan judul di awal, kemudian bagaimana kita membaginya ke dalam beberapa konsep, bagaimana konsep itu akan berhubungan, dan kemudian kita mendalaminya akan seperti apa, dan seterusnya. Itu ada di dalam bagian pendahuluan. Baik, berikutnya kita masuk ke dalam bagian isi. Bagian isi itu adalah bagian-bagian yang kita jelaskan tadi. Setiap babnya akan berhubungan dengan bab yang lainnya, dan di dalam setiap babnya yang pertama isinya mestinya adalah selalu ada judul ya. Judul, kemudian penjelasannya. Judul-judul itu merupakan bagian dari judul-judul bab, merupakan bagian-bagian dari judul buku teks. Jadi tadi buku teksnya apa, kemudian kita pilih menjadi beberapa yang sudah ada di dalam penjelasannya. Penjelasan di pendahuluannya maksud saya. Seperti itu, kemudian kita uraikan lagi di dalam setiap babnya. Kemudian kalau yang lama selalu mengatakan bahwa sebuah judul bab itu merupakan frasa atau kalimat pernyataan. Tetapi pada perkembangan berikutnya, judul-judul di buku mungkin Anda akan menemukan bentuknya adalah pertanyaan. Sebuah pertanyaan yang menjadi fokus dari apa yang akan dibahas di dalam bab tersebut.
Yang penting adalah bukan pertanyaan atau pernyataan, tapi konsistensinya. Kalau kita menggunakan sebuah pertanyaan dalam satu bab, yang lainnya juga sebaiknya menggunakan pertanyaan. Tetapi kalau Anda akan memix antara pertanyaan dengan pernyataan, juga harus konsisten. Mengapa sebuah bab itu pakai pertanyaan, sebuah bab yang lainnya pakai pernyataan atau pakai frasa biasa, bukan pertanyaan gitu. Kemudian judul bab itu juga harus benar-benar relevan dengan apa yang sudah dijelaskan di dalam pendahuluan dan saling mendukung satu sama lain. Jadi saling mendukung, saling terikat, menjadi satu kesatuan utuh, menjadi satu bagian dari buku teks tersebut. Baik, setelah judul, kemudian ada beberapa bagian yang paragraf. Di dalam setiap paragraf itu bisa macam-macam perkembangannya, tetapi kita bisa melihat salah satunya mesti ada sebuah latar belakang yang memberikan informasi singkat tentang judul kepada pembaca. Termasuk juga bagian ini juga memberikan pengantar lagi untuk bab tersebut. Bisa juga berupa apersepsi. Selanjutnya sebuah paragraf pembuka atau bagian pembukaan dari sebuah bab itu juga merangsang minat siswa atau pembaca untuk terus-menerus melanjutkan membaca bagian berikutnya. Jadi seperti tadi ada persepsi, pertanyaan pancingan, mengapa sih sesuatu itu perlu kita pelajari dan sebagainya. Di dalam awalan dari setiap bab ini juga menunjukkan susunan atau organisasi isi dari bab, kemudian juga memberitahukan juga bagian-bagian utama dari setiap bab. Masih bicara tentang bab isi, setelah kita bicara tentang bagian pendahuluan dari sebuah bab, maka setiap paragraf itu juga harus mengandung. Kita harus selalu bisa belajar bahwa setiap paragraf itu paling tidak mengandung satu kalimat utama atau topik sentence yang di dalamnya terkandung ide utama dari setiap paragraf itu. Kemudian kalimat penjelasnya, ya ini kaidah bahasa Indonesia sekali, dan kalimat penjelasan berikutnya yang mendukung kalimat penjelas utama. Jadi paling tidak setiap paragraf itu akan berisi dari paling tidak itu ada kalimat utama, minimal 2 kalimat penjelas, dan kalimat pendukungnya sekitar 4 atau 5 kalimat yang ada di dalam paragraf, supaya siswa tahu apa sih yang sedang dibicarakan dari setiap paragraf tersebut. Dan kemudian ada kasus lagi, yaitu paragraf penutup. Biasanya ini kalau paragraf-paragraf yang sangat panjang, supaya siswa tahu sebenarnya ceritanya tadi apa gitu, supaya mereka tidak lepas lagi atau lupa lagi apa yang sudah mereka baca. Kita memberikan paragraf penutup yang biasanya berupa seperti sebuah simpulan, walaupun untuk belajar lebih dalam lagi mereka harus baca seluruh paragrafnya. Kemudian bagian berikutnya adalah dekorasi. Di sebuah buku teks itu memerlukan dekorasi. Dekorasi itu ya biasanya disebut sebagai fitur. Ada berbagai macam fitur nanti yang akan muncul dalam buku teks, tapi dekorasi itu biasanya digunakan untuk menghilangkan kejenuhan. Jadi kalau Anda bayangkan kalau semuanya isinya teks seluruhnya, kalau kita tidak bisa mengikat ketertarikan siswa akan sangat-sangat susah. Oleh karena itu, kadang-kadang kita bisa menyelingnya dengan gambar, anekdot, kemudian informasi yang lain agar si siswa atau pembaca itu memberikan perhatian penuh terhadap apa yang akan kita bicarakan atau apa yang sedang kita bahas. Seperti yang sudah saya sampaikan, dekorasi itu biasanya berupa gambar, kemudian quote ya, atau kutipan, kemudian diagram, tabel, foto, ilustrasi, dan yang lain-lainnya. Ilustrasi ini bisa berupa gambar tadi juga, atau mungkin berupa kalimat yang merupakan penekanan dari paragraf-paragraf yang sudah kita berikan. Gitu.
Kemudian bagian textbook yang lainnya adalah soal latihan. Soal latihan itu berfungsi untuk mengevaluasi penguasaan materi yang disampaikan. Jadi soal latihan itu ada soal latihan yang di tengah dan soal-soal untuk melihat kemampuan si siswa dalam menguasai konsepnya. Latihan yang di tengah biasanya ada jawabannya, kalau yang di belakang biasanya tidak ada jawabannya. Tapi sebaiknya walaupun di belakang tidak ada jawabannya, tetapi kita bisa memberikan lampiran untuk penyelesaian beberapa nomor untuk dari soal-soal latihan tersebut yang kita bahas gitu, atau yang lainnya kita beri kunci atau tidak sama sekali gitu. Nah, ini mempersiapkan siswa pada asesmen pembelajarannya, terutama untuk yang pengetahuan kita biasanya memberikan kunci ya kan, tapi kalau penilaiannya berupa sikap dan keterampilan, kita tentu saja tidak memberikan kunci pada mereka, atau untuk yang keterampilan paling tidak dijelaskan tentang bagaimana sih cara mengerjakannya. Seperti itu tentang soal latihan. Berikutnya adalah daftar rujukan seperti yang sudah biasa Anda lihat. Itu adalah daftar pustaka. Sebuah buku teks itu minimalnya punya 20 rujukan supaya kita bisa melihat bahwa penjelasan di dalam buku teks itu komprehensif. Kemudian menggunakan style penulisan daftar pustaka yang sesuai, bisa ABA style atau Millay atau gaya selingkung dari buku teks tersebut. Kalau Anda nanti mengembangkan buku teks di dalam kuliah saya, maka gunakan ABA style. Mulai sekarang Anda silakan lihat seperti apa sih ABA style itu supaya Anda bisa menuliskan paragraf ataupun daftar pustaka dengan menggunakan ABA style. Selain komponen-komponen tersebut, sebuah buku teks juga harus memperhatikan beberapa komponen yang tidak muncul secara tersurat, akan tapi harus secara tersirat. Yang pertama adalah penggunaan bahasa. Bahasa yang digunakan di dalam buku teks itu adalah bahasa yang formal, tetapi tidak kaku. Kalau bisa adalah bahasa yang bertutur, tetapi bukan bahasa yang tidak formal. Jadi bahasanya adalah bahasa tutur, bercerita gitu. Jadi antara buku teks dengan si pembacanya itu seperti berdialog. Gitu, tetapi walaupun berdialog tidak berarti harus menunggu jawaban dari si pembacanya untuk menjawab pertanyaannya. Itu baru kemudian dilanjutkan lagi. Tidak seperti itu. Dialognya lebih mengalir seperti monolog gitu ya. Dialog tapi monolog gimana? Jadi seperti bercerita pada si pembaca, bermonolog gitu. Itu yang diharapkan dari sebuah buku teks. Jadi bukan sebuah kalimat-kalimat yang kaku. Membuat pernyataan konsep pun seperti itu, tidak harus langsung ditampilkan konsepnya apa, tetapi diceritakan kemudian baru memunculkan konsepnya. Itu dari bahasa. Harus menggunakan bahasa baku, bahasa formal, dan bahasa tutur. Kemudian sebuah buku teks itu harus bebas dari isu-isu copyright. Anda harus lihat apakah gambar yang digunakan, kemudian kalimat-kalimat yang digunakan sebenarnya adalah kalimat orang lain. Kalau kita menggunakan kalimat orang lain, bagaimana cara kita menampilkannya supaya kita bebas dari copyright, itu ada di ABA style atau yang lainnya. Gitu ya. Kemudian apa lagi? Ya, copyright itu juga termasuk masalah gambar, masalah tabel, dan sebagainya. Masalah data dan sebagainya itu juga harus dirujuk sumbernya. Tidak boleh menggunakan kepunyaan orang lain, tetapi kita tidak mencitasi dari orang lain tersebut. Kemudian ini tentang penomoran. Di dalam buku teks masa lampau biasanya ada nomor bab, kemudian di subbabnya itu ada nomornya, bisa nomornya pakai nomor bab, kemudian nomor dari subbabnya, misalnya bab 4, karena subbabnya 1, maka 4.1, bisa seperti itu, atau bisa langsung 1, atau bisa A. Gitu. Tetapi yang sekarang berkembang yang sekarang adalah buku teks itu tidak menggunakan nomor, tetapi menggunakan
permainan fontnya. Bisa menggunakan besar kecilnya font atau style fontnya juga bisa, atau mungkin warna supaya tahu apa namanya si judul tertentu menginduknya ke mana gitu. Misalnya setelah judul besar menggunakan font yang 40 misalnya, kemudian subjudulnya menggunakan font masih di bold dengan font yang 36 misalnya. Kemudian di bawahnya tidak bold tapi pakai yang 36 atau mungkin dimiringkan atau menggunakan warna yang berbeda. Itu untuk kalau kita tidak menggunakan penomoran bisa dengan menggunakan cara perbedaan font semacam itu. Berikutnya yang perlu diperhatikan juga layout. Layout sebuah buku teks itu tidak boleh mampat apa istilahnya pejal atau istilahnya padat. Ya, sebuah buku teks itu tidak boleh padat. Jadi harus eye friendly. Jadi kalau dibaca oleh siswa itu enak. Jadi tidak melelahkan. Oleh karena itu pemilihan jenis huruf, kemudian pemilihan warna, bagaimana kita memadukan warna, font dan sebagainya, itu harus diperhatikan. Kemudian di dalam buku teks itu sebaiknya ada halaman, ada sisi kosong atau ruang kosong untuk mencatat. Biasanya kalau kita membuat buku teks biasanya ada bagian 5/7 untuk teks, 2/7-nya untuk sisi yang kosong. Biasanya supaya lebih longgar biasanya pada sisi yang sebelah luar itu digunakan. Karena sisi bagian luar itu kan ada bagian tepi ya, bagian tepi yang agak ke tengah, kemudian kalau kita beri 2/7 bagian dari teksnya, jadi agak lebih longgar untuk membuat tulisan gitu. Itu yang perlu diperhatikan bagaimana kita menyusun sebuah buku teks. Oke, itu tentang buku teks. Untuk penjelasan yang berikutnya tentang bahan ajar yang lain akan dimunculkan pada video yang lain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat bekerja, selamat belajar. Sekali lagi terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.